Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati ayah bunda sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk selalu mengupdate diri dengan berbagai macam ilmu. Pada kesempatan ini izinkan saya mengingatkan diri saya dan ayah bunda sekalian mengenai salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda. Dari Sadat bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, orang yang pandai adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kebaikan sesudah kematian. Sedangkan orang yang dikategorikan lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. HR Imam Turmuzi. Dari sini kita mengetahui bahwa muhasabah itu sangat penting bagi umat Islam. Muhasabah yaitu mengevaluasi diri sendiri agar menjadi lebih baik ke depannya. Sebenarnya secara etimologis arti muhasabah itu sendiri adalah perhitungan. Perhitungan melihat diri sendiri pada masa lampau dan sekarang sehingga bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Kalau kita menganalogikan muhasabah, sebenarnya kita itu seperti bercermin. Jadi kalau kita komparasikan, cermin itu ada 3 tipe. Yang pertama, tipe cermin bening. Ketika kita bercermin, di depan cermin yang bening, kita bisa melihat semua yang ada pada diri kita. Ini kita ibaratkan, kita itu bisa merefleksikan bayangan dengan baik dan sempurna karena cerminnya bening. Kalau kita kaitkan dengan muhasabah tadi, artinya kita itu bisa merefleksi kesalahan-kesalahan kita secara cepat. Kita melihat, kita menyadari sehingga dengan cepat kita akan beristighfar, minta maaf jika kita memang melakukan kesalahan kepada orang lain. Kemudian tipe cermin yang kedua yaitu cermin berembun. Nah, dalam cermin berembun ini kita perlu melakukan pekerjaan sebelum melihat diri kita. Kita harus mengelap, kita harus membersihkan dulu cermin itu sehingga kita baru melihat wajah kita yang sebenarnya. Jika dikaitkan dengan tadi menghitung atau merefleksi kesalahan diri, sama dengan ketika kita bercermin di cermin yang berembun, mungkin kita harus diingatkan orang lain dulu bahwa sengaja atau nggak sengaja kita itu sebenarnya sudah melukai perasaan orang lain, sudah melakukan kesalahan yang mungkin sebenarnya kita sadari, tapi kita tidak langsung istighfar, kita tidak langsung minta maaf kepada teman-teman atau saudara kita yang kita lukai hatinya. Nah, jadi kalau yang bening tadi kan kita bisa melakukannya secara langsung, meminta maafnya, menyadari kesalahan dan langsung istighfar. Tapi dalam cermin yang kedua, yaitu yang
berembun tadi, kita masih membutuhkan orang lain untuk mengingatkan diri kita bahwa kita telah melakukan kesalahan. Nah, dari sini kata embun itu sebenarnya ya dianalogikan hal yang mengaburkan, hal yang membuat kita tidak bisa melihat langsung apa yang ada pada diri kita. Sehingga untuk berkaca kita harus membersihkannya. Kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah itu kabur karena ada embunnya. Nah, jadi kita kadang tidak menyadari mana yang dakwah, mana yang ghibah, apalagi itu kalau kita jumpai di media sosial yang dengan mudahnya kita itu kadang tidak mengetahui kesadaran benar tidaknya berita, kita ikut-ikutan share. Nah, ternyata berita itu masuk golongan ghibah. Tapi dengan ada orang yang menyadarkan, kita bisa sadar, kemudian kita minta maaf. Terakhir, cermin yang ketiga adalah cermin yang banyak noda hitam, atau bahkan parahnya lagi, retak. Nah, di sini tentunya cermin yang bernoda itu nyaris permanen. Ketika kita mau berkaca, kita nggak bisa melihat wajah kita. Dalam muhasabah tentunya kita enggan menyadari kesalahan dan mungkin merasa tidak perlu mengevaluasi perbuatan atau perkataan yang sudah kita lakukan. Nah, ini menandakan bahwa tipe cermin yang ketiga itu tipe cermin yang parah. Kalau diibaratkan orang berbuat salah juga nggak sadar, orang berbuat benar semakin disombongkan. Itu kalau kita mengibaratkan kita sedang bercermin di cermin yang retak. Demikian ayah bunda, sekali lagi menyadarkan diri saya sendiri dan mengajak ayah bunda sekalian untuk kita semua selalu bermuhasabah dengan mungkin menggunakan analogi ketiga tipe cermin tersebut. Banyak khilafnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.